Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Sisila Sinabaripa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sisil, apa yang membuat jadwal sidang ini mundur dan adakah informasi terkini yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, Marvin, untuk saat ini untuk pertama yang hendak kami sampaikan adalah untuk sidang Ricky Rizal akan dimulai sesaat lagi. Seluruh pihak dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan juga penasihat hukum sudah siap untuk akan memulai sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan. Ada dua ahli pidana yang akan dihadirkan pada hari ini, Dr. Firman Wijaya dan juga Dr. Solahuddin, yang keduanya merupakan dosen dari universitas yang ada di Indonesia. Kemudian nanti tentu yang akan digali dari kedua ahli pidana ini, dari percakapan yang kami lakukan dengan pihak penasihat hukum, lebih kepada pasal 340, kemudian 338 dan juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Nah, tentu selain sidang yang hari ini akan digelar, pihak dari Majelis Hakim hari ini juga akan mendatangi lokasi kejadian di rumah Duren 3 dan juga rumah pribadi milik Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Jika kesepakatan kemarin yang sudah dilakukan oleh pihak Majelis Hakim, penasihat hukum dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati serta Jaksa Penuntut Umum akan digelar sekitar jam 2 siang nanti atau setelah sidang Ricky Rizal selesai, dan nanti tujuan utamanya adalah untuk menentukan atau memastikan lokus delikti, lebih fokus untuk melihat lokasi kejadian dan dipastikan tidak ada pembuktian dan juga upaya pembuktian dari masing-masing pihak, baik itu Jaksa Penuntut Umum maupun dari penasihat hukum. Pihak penasihat hukum dari 5 terdakwa nanti akan hadir, sudah dikonfirmasi, termasuk juga penasihat hukum dari Ricky Rizal juga nanti akan hadir. Bahkan sekarang kami sudah bersama dengan penasihat hukum dari Richard Eliezer, salah satu terdakwa yang nanti juga akan ikut. Sudah ada Bang Roni Talapesi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini bersama kami. Bang Roni, ada persiapan khusus dari pihak Anda untuk nanti sidang di lokasi bersama dengan pihak Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum? Iya, terkait dengan pemeriksaan setempat atau sidang di lokasi, kami dari tim penasihat hukum menyambut dengan baik ya. Kenapa Mbak Sisil? Karena kami melihat bahwa peristiwa pidana ini bisa terlihat secara visual sehingga Majelis Hakim bisa tahu gambaran terkait dengan situasi yang ada di Rumah Saguling maupun Duren 3. Kami juga pun sangat apresiasi karena kami melihat bahwa tidak hanya rumah Duren 3 yang akan disidang di tempat, tetapi juga rumah yang ada di Saguling. Nah, ini penting kenapa buat kami, karena peristiwa pidana ini di mana klien saya menyampaikan di lantai 3 bahwa dia diperintah saudara FS, di mana diberikan kotak peluru, dan juga terungkap di persidangan ada lemari senjata, dan juga pun di mana keterangannya ada saudara PC. Nah, ini juga bisa menggambarkan bagaimana situasi ruangan tersebut. Dan juga ini kan kami mau menyampaikan kepada Majelis Hakim, kemudian Hakim juga pun pernah sampaikan bahwa CCTV yang tercecer, di mana rumah itu harusnya setiap lantai ada CCTV, tetapi kenapa tidak ada CCTV? Nah, artinya untuk mendukung itu ya, Mbak, ya, CCTV yang hilang itu lebih ke lokus deliktinya juga. Tadi Hakim juga menyebutkan, pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan bahwa dilakukan tidak akan ada pembuktian di sana, tapi hanya melihat saja. Seberapa besar nanti sidang di lokasi ini terhadap klien Anda pengaruhnya? Iya Mbak Sisil, ini sangat penting karena keterangan klien saya kan dia menyampaikan sebagai keterangan yang awal membuka kotak Pandora ini, kemudian dia menyampaikan apa yang terjadi. Tentunya di sidang di tempat ini akan menggambarkan situasi bagaimana jarak berdiri dari para terdakwa, terus jarak tembak dari para terdakwa, bagaimana situasi rumahnya. Nah, ini supaya memastikan bagaimana keterlibatan para terdakwa yang lainnya. Yang perlu kita sampaikan bahwa di sini keterangan bahwa klien saya menyampaikan Verdi Sambo ikut menembak juga akan ikut tergambar lewat PS. Kami harapkan seperti itu, ya. Dalam sidang lokasi hari ini, Bang Roni, apakah sudah ada koordinasi dari Jaksa Penuntut Umum atau dari pihak pengadilan terkait nanti mekanisme dari sidang di lokasi ini? Karena kita tahu di KUHP tidak diatur ya mengenai sidang di lokasi ini. Apakah sudah ada koordinasi khusus? Ya, kami sudah diberitahukan oleh Jaksa Penuntut Umum ya, hari ini, pagi ini saya sudah hadirkan, jadi kami akan... Ada batas-batas yang sudah disampaikan oleh pihak dari pengadilan, pengacara tidak boleh seperti ini, JPU tidak boleh melakukan ini gitu?
Prinsipnya adalah kita mengikuti apa yang menjadi keputusan dari majelis hakim ya, kebijakan dari majelis hakim tentunya kita akan ikuti aja Mbak Sisil. Bang Roni, menarik tadi sebelum kita live kita sempat berbicara mengenai keterangan dari klien Anda yang tidak berdiri sendiri. Apalagi hari ini Ricky Rizal, terdakwa lainnya juga akan menghadirkan saksi pidana yang tentu akan membahas juga mengenai pidana 340, 338 begitu. Anda mengatakan keterangan dari klien Anda tidak berdiri sendiri. Bagaimana Anda memastikan itu tidak berdiri sendiri? Iya Mbak Sisil, kita mau sampaikan kepada publik supaya kita mengetahui ya bahwa fakta persidangan Richard Eliezer keterangannya tidak berdiri sendiri. Dari mana ya? Pertama terkait dengan lokasi isolasi. Awalnya klien saya menyampaikan bahwa lokasi isolasi dari FS dan PC itu bukan di Duren 3. Dan sampaikan bahwa lokasi isolasi itu ada di Rumah Bangka. Itu diperkuat dengan keterangan saksi ART, kemudian petugas swab, kemudian para ajudan. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan dijanjikan uang. Nah, uang itu juga pun diperkuat oleh keterangan dari Ricky Rizal, keterangan dari Kuat Ma'ruf pasca penembakan ya. Kemudian keterangan terkait bersih-bersih DNA dari saudara FS di barangnya almarhum Joshua. Itu juga diperkuat oleh keterangan Ricky Rizal. Nah, kemudian terkait dengan sarung tangan. Nah, itu juga diperkuat oleh keterangan dari saudara Romer. Melihat sarung tangan, Ferdy Sambo memakai sarung tangan di depan rumah Duren 3. Tapi kalau kita lihat di CCTV, saudara FS itu kan memasukkan tangan kanannya di dalam saku ya. Nah, itu juga diperkuat oleh keterangan klien saya, karena klien saya di dalam rumah Duren 3 melihat FS memakai sarung tangan. Dan saudara Romer menyampaikan, FS memakai sarung tangan, kemudian dia senjata HS itu jatuh di depan rumah Duren 3. Nah, ini juga ada korelasi dengan keterangannya dari Ricky Rizal, di mana Ricky Rizal menyampaikan senjata AS itu terakhir ada di dashboard. Dan menjadi korelasi dengan keterangan klien saya karena dari dashboard diambil kemudian diserahkan kepada Ferdy Sambo di lantai 3. Tetapi Ferdy Sambo membantah bahwa Ferdy Sambo menyampaikan bahwa mengambil senjata AS itu dari pinggang almarhum Joshua di dalam rumah Duren 3. Pertanyaannya, bisakah senjata AS itu dari dashboard jalan ke pinggang almarhum Joshua? Ini nggak nyambung kan? Nah, ini memperkuat. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan senjata Glock milik FS, itu juga diperkuat oleh keterangan dari mantan sespri dari saudara FS. Kemudian diperkuat dengan alat bukti apa? Alat bukti dari daftar barang yang akan dibawa oleh para ajudan. Jadi perlu kita sampaikan kepada publik bahwa keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Artinya sidang di lokasi ini juga nanti akan memperkuat pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh majelis hakim. Begitu, Bang Roni, jika melihat saksi-saksi meringankan yang dihadirkan oleh pihak Ferdy Sambo, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, Abang melihat apa konstruksi hukum yang sebenarnya hendak dibangun oleh pihak dari terdakwa yang lain, baik itu di pengadilan maupun ke publik sebenarnya? Iya, kalau kita lihat kan pertama ada narasi yang dibangun terkait dengan diksi kata hajar tembak. Yang kami lihat bahwa seorang ahli pidana juga kemarin, mohon maaf ya, seperti juga menjadi ahli bahasa. Jadi kami lihat bahwa sebenarnya kata diksi hajar dan tembak itu sudah dari awal kita lihat seperti ini konstruksi hukum yang dibangun ya. Tetapi ketika FS memanggil Ricky Rizal maupun Richard Eliezer, di mana Richard Eliezer memakai senjata, secara sadar FS ini mengetahui bahwa Richard Eliezer ini membawa senjata. Jadi perintahnya adalah bukan perintah hajar, ternyata perintahnya tembak. Di mana di situ disuruh isi magasinnya, isi peluru lagi. Jadi kami tetap berpegangan terhadap keterangan klien kami. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan keterangan-keterangan ahli yang dihadirkan ini, konstruksi hukum yang coba kami lihat ya, saya tidak dalam kapasitas mengomentari terlebih jauh karena ini rekan sejawat, tetapi kalau saya lihat bahwa coba diarahkan bahwa ini penganjur, padahal ini kan bukan, ini dan player, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, jadi ini sangat berbeda jauh. Tetapi sekali lagi ini adalah fakta persidangan, biarlah nanti majelis hakim yang akan menilai. Pertimbangan majelis hakim, keputusan juga majelis hakim. Terakhir, Bang Roni, kalau kita melihat kan kejadiannya sudah bulan Juli, kemudian baru beberapa bulan kemudian, bahkan 5 bulan kemudian baru ke lokasi begitu ya.
Mungkinkah akan ada perubahan-perubahan di Rumah Saguling kemudian di Rumah Duren 3, baik itu tata letak perabotannya yang akan mempengaruhi mungkin nanti pihak majelis hakim di lokasi? Ya, kami berharap bahwa tidak ada perubahan secara signifikan ya di Rumah Saguling maupun di Rumah Duren 3. Tetapi kan kita melihat bahwa ketika rekonstruksi kan sudah ada dokumentasi video yang sudah tersebar di media. Jadi publik akan membandingkan. Saya pikir kalau ada terjadi perubahan yang signifikan. Baik, terima kasih banyak Bang Rodi Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Dan memang nanti kita akan melihat kalau misalnya melihat jadwal dari pihak Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang di lokasi atau peninjauan lokasi rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 dan juga rumah pribadinya di Saguling, baru akan dilakukan nanti setelah sidang untuk Ricky Rizal selesai. Untuk sidang Ricky Rizal pada hari ini sebentar lagi akan dimulai menunggu kedatangan dari Majelis Hakim di ruang sidang. Marvin? Sisil Sinabariba, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda selanjutnya. Terima kasih.